Status saya kemarin sepertinya harus saya kasih disclaimer seperti berikut. Pertama, saya ada pekerjaan di rumah. Kemungkinan akhir pekan Sabtu Minggu saya bisa meluangkan waktu. Kedua, November-Desember ini saya memang belum bisa kemana-mana jika jaraknya tidak memungkinkan. Sore sudah bisa pulang. Intinya, Gus Rumail tidak siap berdiskusi dalam waktu dekat di Banteng. Seperti status di YouTube, tinggal tentukan saja tempat dan waktunya. Nah, di sini sudah kelihatan. Padahal, kalau di kata-kata sebelumnya yang saya bacakan itu, dengan sembunyinya mengatakan bahwa saya ini adalah bukan orang yang kabur dari dialog. Bukanlah salah satunya. Ini boros sekali nih dalam bahasa Makassar. Engkau ku hargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama 9.0 TV dari Buta Panditalopi Kabupaten Bulukumba. Menarik terkait soal pernasaban, di mana ada kemajuan yang sangat luar biasa, dan ini kita nanti dari dulu. Dalam artian bahwa problematika nasab ini mudah-mudahan bisa selesai dengan adanya hal yang menjadi terobosan dari Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani, yang saya kira ini tidak akan pernah disangka oleh siapapun, terutama Robita Alawiyah dan Gus Rumail. Kenapa Robita Alawiyah dan Gus Rumail secara spesifik saya sampaikan? Karena yang pertama, bahwa sampai hari ini memang Robita Alawiyah itu tidak pernah berhadapan langsung dengan Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani berdiskusi soal nasabnya. Mereka hanya keluar-keluar di media sosial memberikan penjelasan terkait dengan nasabnya, dan bahkan saking tidak masuk akalnya apa yang disampaikan oleh mereka, dan faktanya sampai hari ini memang hal tersebut itu tidak mampu mereka jawab, baik secara tesis maupun ketidakberanian mereka melakukan tes DNA. Dan selain itu, Rumail Abbas juga ini menjadi orang yang sangat istimewa hari ini, karena kemudian Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani mau meladeni diskusi Gus Rumail. Tinggal kita lihat seperti apa ke depan. Apakah Gus Rumail ini mau menerima tantangan Kiai Imad, atau berupaya ngeles dengan berbagai macam alasan. Seperti apa tulisan yang ditulis pagi ini oleh Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani di dalam situs RMI NU Banten. Saya bacakan. Penulis pagi tadi telah mengirimkan surat yang ditujukan kepada Ketua Robita Alawiyah atau RA di Jakarta dan Gus Rumail di Jepara. Surat itu kepada Ketua RA terkait dengan masifnya para keturunan Ba'lawi yang mengaku di hadapan publik sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Padahal mereka tidak bisa menunjukkan bukti baik secara pustaka maupun hasil uji DNA, sebagaimana itu yang saya sampaikan tadi ya, bahwa mereka nasabnya tersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan surat kepada Gus Rumail terkait klaimnya tentang penemuan kitab sezaman, mungkin besok surat itu baru sampai di kantor Robita Alawiyah dan butuh beberapa waktu sampai ke Jepara. Terkait dengan tulisan Gus Rumail bahwa ia menemukan bukti sezaman, penulis tidak melihatnya demikian. Beberapa sanad hadis yang ditampilkan oleh Gus Rumail yang katanya dari sebuah manuskrip sezaman itu mencurigakan. Ia tanpa alamat, tiada penulis yang disebutkan, tiada tahun penulisan yang dinyatakan, katanya masih dirahasiakan. Bukan rahasia, tetapi karena ini hanya PHP belaka. Manuskrip itu bukan tentang tahun yang disebutkan, tetapi tentang tahun berapa manuskrip itu ditulis. Isinya pun membangunkan. Misalnya, tentang sanad hadis yang menyebut telah menceritakan kepadaku ayahku dan pamanku Ubaidillah, keduanya putra Ahmad Al-Abah. Kalimat ini nampak sekali dipaksakan. Muhammad bin Ali Ba'alawi, baik ia sahib mirbat atau
ia Fakih Muqaddam tidak dikenal sebagai perawi hadis. Jelas itu manuskrip abal-abal. Gus Rumail juga mengatakan ia menemukan bukti zaman Ahmad Al-Muhajir. Jelas jika yang dimaksud Ahmad Al-Muhajir itu adalah Sayyid Ahmad bin Isa, tentu bukti sezaman itu banyak. Karena Sayyid Ahmad bin Isa memang sosok historis yang terekam kitab-kitab nasab sezaman atau yang mendekatinya. Sedangkan yang dipermasalahkan adalah bukti sezaman yang menyatakan bahwa Sayyid Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubaidillah. Ini yang tidak akan pernah ditemukan sampai puyuh buntuten. Ya, karena memang kita tahu bahwa selama ini Gus Rumail Abbas ini seperti Sunggokong mencari kitab suci di barat. Dan mudah-mudahan nanti kalau sudah ketemu betul-betul mampu membuktikan manuskrip yang disampaikan di publik, ya sekalipun oleh Kiai Imaduddin Usman sudah meragukan hal tersebut bahwa itu benar atau tidak. Bahkan di sini secara gamblang beliau mengatakan bahwa boleh jadi kita hanya di PHP. Selain itu, Gus Rumail juga mengaku ia menemukan bukti zaman Muhammad Sohib Mirbat dan Fakih Muqaddam. Ini juga tidak mungkin. Algoritma penelusuran kitab-kitab abad 6 sampai 9 mengarah kepada bahwa Muhammad Sohib Mirbat adalah fiktif. Sedangkan Fakih Muqaddam fakta kesejarahannya meragukan dan glorifikasi individunya kental. Ia bukanlah ia yang disebut dalam tulisan-tulisan Ba'alawi. Kitab-kitab berangkat tahun yang sama dengan Sohib Mirbat Ba'alawi banyak ditulis. Namun ia tidak menyebut ada sosok seorang Ba'alawi yang bernama Muhammad Sohib Mirbat yang tinggal di Mirbat. Manuskrip Kitab Arba'in karya Ali bin Jadid yang diklaim Gus Rumail telah ditemukan, dikatakan di dalamnya Ali bin Jadid mendapatkan riwayat dari Muhammad Sohib Mirbat dan kakek-kakeknya. Luar biasa. Tokoh fiktif dapat meriwayatkan hadis. Terlepas dari semua itu, setiap klaim bisa diuji. Kita hargai energi yang telah dikeluarkan itu, baik moral maupun material. Gus Rumail mengatakan, tinggal tentukan saja tempat dan waktunya. Jika memang ada kekosongan jadwal akan saya datangi ke sana. Saya punya banyak sebutan dan panggilan, tapi kabur dari dialog bukanlah salah satunya. Ini salah satu pernyataan Rumail Abbas yang menurut saya sangat sombong. Penulis telah menyampaikan undangan diskusi melalui sahabat Hanif Parham. Sebelum sahabat Hanif Parham menentukan waktu, Gus Rumail menjawab, status saya kemarin sepertinya harus saya kasih disclaimer seperti berikut. Pertama, saya ada pekerjaan di rumah. Kemungkinan akhir pekan Sabtu Minggu saya bisa meluangkan waktu. Kedua, November-Desember ini saya memang belum bisa kemana-mana jika jaraknya tidak memungkinkan. Sore sudah bisa pulang. Intinya Gus Rumail tidak siap berdiskusi dalam waktu dekat di Banteng. Seperti status di YouTube, tinggal tentukan saja tempat dan waktunya. Nah, di sini sudah kelihatan. Padahal kalau di kata-kata sebelumnya yang saya bacakan itu dengan sombongnya mengatakan bahwa saya ini adalah bukan orang yang kabur dari dialog. Bukanlah salah satunya. Ini boros sekali nih dalam bahasa Makassar. Melihat beberapa YouTuber yang mengoreksi klaim sumber sezaman Gus Rumail yang penuh kerancuan, penulis sebenarnya sudah pesimis. Apakah bermanfaat berdiskusi dengan Gus Rumail? Ya pasti tidak bermanfaat, tapi dilakukan saja biar kesombongannya Rumail Abbas ini tidak lagi di uber-uber ke publik. Tetapi penulis khawatir bahwa kesengajaan berbohong tidak mendapat nasihat yang diperlukan untuk keselamatan dunia dan akhirat saudara sesama muslim. Alasan demikian pula lah kenapa penulis banyak membagi waktu antara menjalankan tugas utama mengajar santri dan menulis masalah nasab serta membaginya kepada kaum muslimin. Penulis yakin saudara-saudaraku Ba'alawi yang hari ini marah, mereka nanti di hadapan Allah dan Rasulnya akan berterima kasih. Penulis Imaduddin Usman Al-Bantani. Nah, ini adalah merupakan tulisan dari Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani yang ternyata memang sudah mengirim surat ke Robita Alawiyah dan Rumail Abbas. Kita berharap baik Robita Alawiyah ataupun Rumail Abbas ini memiliki waktu yang luang untuk melayani Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani sehingga diskursus soal nasab ini bisa selesai
Dan tentu kita berharap apapun hasilnya dari diskusi itu kita akan terima dengan baik. Apakah misalnya dia betul-betul rungkat atau bagaimana, tapi saya pastikan bahwa pasti rungkat. Dan kalaupun rungkat, selama mereka alim, bertakwa, berpengetahuan, beradab, tidak kurang ajar, saya kira tetap kita akan hargai. Tetapi tidak lagi sebagai suriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, bagi Rumail Abbas ini, karena ini sudah ditantang oleh Kiai Imanuddin Usman Al-Bantani, kita berharap dia tidak ngeles, jangan sampai terlalu banyak alasan. Karena kalau kita melihat dari apa yang disampaikan oleh Kiai Imanuddin Usman tadi, sepertinya sudah ada ciri-ciri dia mau lari dari undangan ini. Nah, itulah tandanya pengecut. Jadi seenaknya saja menuduh Kiai Imanuddin lari dari dialog, tapi ketika dia diajak dialog seolah-olah bahwa dia sangat sibuk. Nah, saya kira itu yang saya sampaikan kepada sahabat-sahabat semua. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita senantiasa berada dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Sehat pikiran, sehat jasmani, sehat rohani, dan yang paling penting adalah bagaimana dompetnya tetap sehat supaya tidak gampang menjadi budak, terutama bagi kalangan-kalangan kelam habaib yang memang selama ini gemar mencari mangsa pribumi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.